Halo teman sehat Dok Bams, selamat berjumpa di episode pertama dari channel Halo Dok Bams. Kali ini saya akan membahas 5 penyakit terbanyak di tahun 2022 yang wajib kita ketahui bersama dan kita waspadai. Ya, saya akan mulai dari penyakit yang pertama, yaitu penyakit long COVID. Sesuai dengan namanya long COVID adalah gejala berkepanjangan setelah sembuh dari COVID. Virusnya sudah tidak ada, hasil PCR-nya sudah negatif, tetapi gejala penyakitnya ini masih tetap ada. Mari kita lihat. Nah, gejala long COVID ini menurut penelitian yang dilakukan oleh bagian paru dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Persahabatan, ya, dikatakan dari bulan Desember 2020 sampai Januari 2021 ditemukan sekitar 63,5% di antaranya mengalami long COVID. Ini menurut Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru yang sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Paru di Indonesia. Nah, penyakit ini harus kita waspadai. Apa aja sih gejalanya? Ya, mulai dari mudah lelah, kemudian nafasnya pendek, batuk, nyeri sendi, sakit kepala, gangguan dari jantung, deg-degan, nyeri otot, sulit konsentrasi, kemudian tidak semangat, dan lain-lain. Pokoknya penyakitnya itu masih seolah-olah masih ada di badan. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita harus waspadai. Karena kalau penyakit ini terus-menerus ada di dalam badan kita, maka ini akan mengganggu aktivitas kita tentunya. Ya, dan kemudian yang kita takutkan adalah penyakit ini akan justru menjadi penyakit yang menetap. Salah satu contoh, misalnya kalau ada gangguan di paru-paru dan ketika tidak diatasi, maka kemungkinan besar gangguan paru-paru itu akan berkepanjangan, ya. Nah, kemudian juga lambung, misalnya ya gitu ya, kalau sering mual, kemudian kalau tidak diatasi, ya akan juga berkepanjangan. Nah, gejala-gejala ini harus segera diwaspadai. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saya sarankan untuk menghubungi dokter, ya, baik dokter keluarga atau dokter setempat lah, supaya penyakit ini bisa segera diatasi. Dan saya pikir kalau saudara saat ini mengalami gejala long COVID ini harus bisa diwaspadai. Oke, kita lanjut kepada penyakit yang kedua. Ya, kita lihat di slide yang kedua, gangguan pembuluh darah jantung koroner. Kita tahu bahwa penyebab kematian penyakit yang terbesar atau penyakit mendadak yang terbanyak di seluruh dunia adalah penyakit jantung. Orang yang sakit jantung yang rusak adalah pembuluh darahnya yang mengalami gangguan. Begitupun stroke, bukan otaknya tetapi pembuluh darah. Oleh karena itu betapa pentingnya menjaga agar pembuluh darah kita tetap sehat. Pembuluh darah sebagian besar kalau masih sehat dia elastis. Tetapi ketika di sini tertimbun yang disebut dengan plak, maka elastisitasnya akan berubah dan akan mengalami penyumbatan seperti ini. Nah, ini adalah lemak. Bagaimana untuk mencegah supaya tidak ada penimbunan pembuluh darah? Tentunya mulai dari pola makan yang sehat. Kurangi yang berlemak, yang berminyak, kemudian sebegitu yang manis-manis, kemudian berolahragalah untuk membuat jantung kita lebih sehat. Saya sarankan setiap minggu minimal 2-3 kali berolahraga, setiap kali 1 session 30 menit. Yang paling murah adalah pakai kaki kita, ya, untuk bisa jalan, atau yang punya sepeda bisa bersepeda. Nah, tips lagi, minum air putih atau air bening yang bersih yang cukup setiap hari membuat pembuluh darah kita menjadi elastis dan tetap bersih. 1,5 liter setiap hari minimal. Atau kalau dipakai rumus 30-40 cc kali berat badan saudara. Itulah kebutuhan air putih kita. Yang perlu kita perhatikan adalah kadar kolesterol. Ya, kolesterol ada 2, kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah, kolesterol yang baik adalah kolesterol HDL. Jumlahnya harus di atas 45 mg. Sedangkan kolesterol yang jahat adalah kolesterol LDL, trigliserid, dan kolesterol total. Ya, kolesterol total sendiri tidak boleh di atas 200 mg, kolesterol LDL tidak boleh di atas 100 mg, dan trigliseridnya tidak boleh di atas 150, harus di bawah. Nah, perhatikan rasio kolesterol total dengan HDL, ya, harus di bawah 5. Ketika di atas 5 berarti seseorang akan memiliki risiko penyakit jantung yang tinggi. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Ya, tentunya atur pola makan kita,
kemudian berolahraga dengan baik. Ya, nah menurut Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia dikatakan bahwa olahraga yang baik untuk jantung adalah minimal 150 menit per minggu. Jadi kalau kita mau bagi setiap hari selama 5 hari 30 menit seperti itu ya. Nah, jadi olahraga yang teratur, makanan juga hindari yang lemak dan gorengan terlalu banyak seperti itu. Nah, kemudian kita masuk lagi untuk obesitas ya. Kita tahu bahwa memasuki masa-masa era pandemik begini, apalagi ada banyak orang yang kerja di rumah, kemudian pola makan yang berbeda, obesitas akan menjadi faktor yang perlu diperhatikan, terutama bagi teman-teman atau anak-anak muda nih yang ABG, yang sekarang minumannya banyak, mengandung minuman soft drink lah, kemudian yang mengandung krim, dan kemudian minuman-minuman yang banyak dijual sekarang kita tahu lah ya. Jadi ada begitu banyak minuman-minuman yang tidak sehat. Jadi dikurangi yang manis-manis tentunya, dan kemudian juga makanan-makanan yang junk food dikurangi. Karena kita tahu obesitas akan menjadi salah satu faktor pemicu dari kencing manis, stroke, kemudian penyakit jantung, penyakit ginjal, sendi, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah penyakit lambung karena overvitamin. Ini perlu saya bahas karena di tempat praktek saya ada begitu banyak pasien-pasien yang takut tertular COVID sehingga minum vitamin itu berlebihan. Ada 2 vitamin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah vitamin C, yang kemudian D3. Katanya 2 vitamin ini bagus untuk mencegah COVID. Betul. Tetapi cara dan jumlah dosisnya harus kita perhatikan tentunya ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama vitamin C. Sekali lagi dari Jurnal Kesehatan dari UI ya, Info Sehat dikatakan bahwa vitamin C yang baik adalah untuk anak-anak usia 7-9 tahun cukup 45 mg vitamin C per hari. Tentunya dalam kondisi normal. Untuk laki-laki usia 16 tahun di sini dikatakan ya, atau lansia memerlukan hanya 90 mg per hari. Untuk anak-anak 7-9 tahun 45 mg per hari. Jadi kalau untuk orang dewasa ya masih diperbolehkan maksimal 500 mg per hari. Nah, lebihnya vitamin C ini akan dibuang karena vitamin C adalah vitamin yang larut di dalam air tentunya. Nah, kelebihan vitamin C juga asam askorbik ini akan berubah menjadi asam oksalat. Tidak sedikit mereka yang minum vitamin C berlebihan ada gangguan lambung, kemudian juga ada gangguan di ginjal tentunya ya, karena ini dibuangnya kan di ginjal. Bahkan tidak sedikit kalau kurang minum air putih malah akan bisa menyebabkan batu ya, batu ginjal, batu oksalat namanya. Later on kita akan bahas itu. Nah, kemudian yang kedua adalah vitamin D. Nah, vitamin D ya, ini yang normal, ini dikatakan pernah dibahas di dalam majalah Kompas bahwa menurut Harvard Health Publishing kebutuhan vitamin D3 per hari hanya cukup 600 international unit sampai 800. Ya. Jadi kebutuhan vitamin D3 yang pertama vitamin C, kemudian yang kedua adalah vitamin D3. Saya lihat banyak yang minum vitamin D per hari sampai 5.000 mg. Saya pikir itu tidak sehat ya, karena vitamin D ini sendiri akan disimpan di dalam lemak, di dalam tubuh ya, dan akan menimbulkan gangguan ketika vitamin D ini kita intake berlebihan. Dikatakan bahwa batas aman vitamin D tidak boleh melebihi 4.000. Saya pikir 1.000 mg itu cocok lah ya. Jadi disarankan bahwa vitamin D per hari 1.000 mg masih bisa seperti itu ya. Kemudian yang kelima, psikosomatis. Nah, psikosomatis ini adalah psikosomatis sendiri definisinya ya. Menurut Ayuda Rahmadani, seorang psikolog, dikatakan penyakit badan yang timbul karena pikiran ya. Jadi apalagi di dalam psikomotis karena COVID. Terus menerus kita membaca mengenai perkembangan COVID, kemudian menimbulkan kecemasan. Sebetulnya kalau jujur di dalam tubuhnya sendiri tidak ada penyakit apa-apa gitu ya.
Dan ini timbul karena kecemasan yang berlebihan atau rasa takut yang berlebihan, ya. Jadi gejalanya bisa mulai dari jantungnya berdebar-debar, kemudian asam lambung yang meningkat, sakit kepala, sesak napas, sampai kemudian lesu. Nah, jadi untuk para teman-teman sekalian, ya, tidak perlu terlalu khawatir dengan apa yang sedang terjadi. Ya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, tentunya melalui kebiasaan hidup sehat, minum vitamin, kemudian juga kita berjaga-jaga, kemudian memakai protokol yang selalu kita katakan 5M, ya. Jaga kebersihan, pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain, ya. Nah, harus diperhatikan, menurut Mayo Clinics, walaupun penyakit ini tidak serius, ya, tetapi kalau tidak ditangani betul-betul atau tidak diresponi, ya, dengan betul-betul, maka somatic symptoms disorder ini akan menimbulkan penyakit yang menetap, ya. Contohnya bisa jadi penyakit mah betulan jadinya. Kemudian kalau seandainya jantungnya terus-terusan, mungkin juga nanti suatu ketika itu akan mengganggu juga peredaran darah. Dan kalau misalnya dalam kondisi tegang, tentunya otomatis badan kita kan akan mengalami vasokonstriksi, ya, dan mengakibatkan darahnya akan menjadi tinggi dan lain-lain. Nah, 5 penyakit ini harus diwaspadai, dan saya berharap teman Dr. Bams sekalian bisa tetap sehat dan perhatikan kelima penyakit ini, dan supaya kita tetap sehat di tahun 2022. Terima kasih, selamat berjumpa lagi nanti di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam sehat.